Gitu. Ya, teman-teman ya. Sesuai agenda, hari ini kita akan sharing terlebih dahulu terkait PSPA UMY, bagaimana untuk saringan masuk PSPA UMY, kemudian tips dan triknya, dan nanti di pertengahan teman-teman akan mendapatkan simulasi bagaimana untuk bisa melaksanakan ujian OSCE secara online gitu. Di kami nanti akan ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan, dan sesuai aturan tadi yang sudah dikasih tahu di grup Telegram bahwa teman-teman harus menampilkan kameranya, dan nanti ketika ujian simulasi OSCE, teman-teman persiapkan kertas untuk ini ya, lembar kerja ketika mengerjakan soal-soal OSCE. Sudah disiapkan mungkin kertasnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya. Untuk teman-teman mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan saya di kolom chat ya, teman-teman ya. Supaya tidak terlalu menggema, seperti itu. Oke, mungkin kita mulai terlebih dahulu. Kita buka acaranya dengan berdoa ya, supaya kegiatan malam hari ini lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya teman-teman. Saya Renita, salah satu tim yang ada di Berteman Masuk Apoteker, yang nanti akan membersamai teman-teman dari awal sampai dengan akhir acara pada malam hari ini. Gitu. Mungkin teman-teman bisa absen dulu. Dari mana saja ini? Asalnya atau asal Universitas S1 teman-teman? Yuk, bisa chat di kolom chat. Teman-teman asalnya dari mana? Dan juga kalau sudah ada yang siap memperlihatkan kamera, dibuka saja nggak apa-apa. Sebelum kita mulai masuk ke nanti perkenalan ke Kak Fitri. Dari mana saja ini teman-teman yang sudah bergabung? Dari Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Oke, ada lagi? USB ada, siap. Kemudian ada STIK Palembang, Stiva Riau, Banjarmasin. Halo Leo. Banyak ya. Oh, ada yang dari UMY juga nih. Kak Ningrum, MKJ. Tuh. Ya, wah, dari timur sampai barat semuanya merata, dari Riau, Malang, gitu. Teman-teman sehat kan ya? Semoga selalu sehat ya, walaupun kondisinya COVID sedang naik, semoga teman-teman selalu sehat. Yang mau ujian PSPA, segera dilancarkan dan segera didapatkan PSPA yang diinginkan, gitu. Banyak yang dari UMY, kemudian Stiva Riau. Ya, sip. Untuk teman-teman semuanya, salam kenal yang baru saja bergabung. Sesuai acara pada malam hari ini, kita akan sharing-sharing seperti itu, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan berteman sedikit gitu ya. Jadi Berteman Masuk Apoteker adalah suatu bimbingan belajar yang membersamai teman-teman ketika akan masuk ke program studi pendidikan apoteker gitu. Kami berdiri sejak tahun 2019. Dulu di tahun 2019 kelasnya itu kelas offline ya teman-teman. Jadi tatap muka seperti itu. Dulu awal mulanya ada di Solo, kemudian mulai awal tahun 2020 kami membuka kelas online untuk bimbingan kefarmasian masuk profesi apoteker. Dan di pertengahan 2020 kami membuka juga kelas TPA dan TOEFL karena mengingat bahwa untuk persyaratan masuk PSPA bukan hanya bisa lolos ininya ya, ujian saringan kefarmasian, tapi juga seringkali ada persyaratan TPA serta TOEFL-nya. Gitu. Oke, siap Kak Cahya Purwaningsih dari Stiva Riau. Salam kenal ya Kak. Ya, yuk teman-teman yang ini kameranya dibuka boleh, nanti kita persiapan sebelum OSCE.
Banyak ya yang bergabung malam ini. Sudah ada 187 peserta. Halo Kak Khairunisa, ada Kak Febi Rafita, ada Kak Muhammad, siapa nih? Ada Kak Senti. Ya, salam kenal semuanya ya teman-teman. Oke, mungkin untuk supaya bisa langsung sampai ke intinya, di sini karena Kak Fitri juga sudah hadir, sudah siap sepertinya juga. Kak Fitri sudah siap ya, Kak? Bismillah, insya Allah siap, Kak. Oh iya, siap. Sebelum Kak Fitri masuk untuk materi, bagaimana tips dan trik masuk ke UMY, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan untuk kurikulum vitae itu dari Kak Fitri ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini Kak Fitri. Kak Fitri ini lahir di Denpasar 25 Januari 1997. Asalnya juga dari Denpasar, kemudian riwayat pendidikannya dari MI, SD, SMP, SMK, sampai pendidikan diploma 3-nya, ditempuh di Denpasar, kemudian lanjut S1 farmasinya alih jenjang ke Universitas Ngudi Waluyo di Ungaran ya, tahun 2018 sampai 2020, dan PSPA-nya di Muhammadiyah Yogyakarta, masuk tahun 2021 sampai dengan sekarang. Selama ini ya, selama perkuliahan Kak Fitri sudah mendapatkan banyak sekali praktik kerja ya, diantaranya Rumah Sakit Umum Puri Raharja, kemudian RSU tingkat 2 Udayana, RSUD Ungaran, Puskesmas 1 Denpasar Selatan, Apotek Kimia Farma Hayamuruk Denpasar, kemudian Apotek Viva Tulikup, dan terakhir Apotek Ngudi Waluyo pada tahun 2019. Itu. Kak Fitri. Gimana Kak Fitri ya? Ya, Kak Renita, terima Ya. kasih. Apa kabar Kak Udah lama Fitri? nggak ketemu sama Kak Renita. Iya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, baik-baik. Terakhir Ini sama Karen kayaknya waktu batch Desember kemarin ya. ini di Jogja atau di Denpasar? Stay di Jogja, Kak, karena Di Jogja kuliahnya ya. ada offline juga. Oh gitu ya, ada kuliah Iya, offline ya. Kak. Ya, Eh, berarti mulai perkuliahan kemarin bulan apa ya Kak Fitri? mulai perkuliahan itu Januari, Kak. Januari akhir. Januari akhir. Iya. Ya lumayan ya. Sudah ada sekitar 5 bulan ya perkuliahan. Ya, sudah mulai di akhir semester sih, Kak, ini, Kak. Oke, berarti udah persiapan magang ya, mau PKPA. Bentar lagi mungkin, tapi kan masih pandemi nih, Kak. Masih riwah Ya. lah. PJ PKPA-nya masih riwah. Apa ya? Antara di offline kan atau di online kan gitu, Kak. Oke. Jadi belum ada gambaran ya, masih ada kemungkinan untuk offline juga harus bersiap online juga ya karena kondisinya. Iya, karena resikonya kan besar juga, Kak. Iya. Oke, siap. Untuk teman-teman mungkin yang menyimpan pertanyaan untuk Kak Fitri, nanti bisa disampaikan di kolom chat ya. Nanti Kak Fitri akan menjelaskan ke teman-teman, kemudian ada presentasi yang akan Kak Fitri sampaikan. Jadi disimpan dan cari pertanyaan yang kiranya teman-teman ingin tahu apa terkait PSPA UMY gitu. Sudah siap untuk materinya Kak Fitri? Kak, sudah. Dari Sepertinya saya belum ya, share screen-nya ya? Atau ya dari Kak Renita? belum dapat izin ya. Sebentar ya. Oh iya, Kak.
Atau mungkin dari saya juga nggak apa-apa ya, Kak? Sebentar ya, saya bantu. Cukup lama ya perkuliahannya, berarti hampir setengah tahun ya, Kak Fitri ya? Untuk SPA-nya, Kak? Ya, teorinya. Iya, karena kan di UMB sistemnya itu blok, Kak. Jadi menghabiskan sistem bloknya itu ada 5 blok gitu. Oke, oke. Jadi cukup lama. Terus kemarin minatnya ke mana? Kalau saya sih minatnya ini, Kak, klinis di rumah sakit. Kan ada 2 peminatan tuh, klinis, Ya. rumah sakit sama industri. Hmm. Nah, kebetulan di angkatan sekarang itu peminatannya banyak gitu. Oke, oke. Kak, sebelumnya apakah suara Fitri terputus-putus ya? Iya, tadi sempat terputus sebentar, tapi langsung lancar lagi. Nanti kalau semisal terputus, bisa disela ya, Kak, ya. Soalnya Oke. sepertinya kok agak ini trouble lagi. Oke, nggak Ya, apa-apa. maaf Semoga ya, Kak, ya. lancar. Teman-teman juga nanti boleh, kalau ada gangguan di teman-teman bisa sampaikan ke kolom chat juga, biar nanti ada dari kami akan membantu, gitu ya. Ya, langsung aja ya, Kak, ya. Ya, mungkin bisa langsung disampaikan waktu dan tempat. Saya persilahkan untuk Kak Fitri Eliza, teman-teman juga semoga bisa tersampaikan dari Kak Fitri. Selamat mendengarkan. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Renita, kakak-kakak semua yang ada di berteman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih, ini antusiasnya lumayan ya, cukup banyak ya. Kayak semuanya pada semangat ya untuk karena bentar lagi mau tutup ya pendaftarannya akhir bulan ini untuk angkatan PSPA UMY yang ke-10 sekarang. Oke, lanjut aja. Ini sebenarnya sharing pengalaman sedikit sih tentang gimana persiapan, karena saya kan juga dari eksternal gitu ya, Kak, teman-teman. Nah, ini informasi pendaftarannya. Untuk informasi pendaftarannya itu teman-teman bisa akses di websitenya UMY yang admisi UMY. Dari teman-teman yang tadi saya lihat juga kayaknya banyak banget ya, Kak, ya, teman-teman alumni UMY. Jadi kayak udah familiar ya sama website-website yang di UMY itu banyak sekali fasilitasnya. Jadi di UMY itu cukup mudah ya untuk sistem akses-akses apa ya, akses-akses internetnya gitu loh. Maksudnya link-linknya itu banyak, jadi cukup membantu, sistemnya sangat baik. Jadi nanti kalian searching aja itu di admisi UMY-nya, di sana itu tertera jelas pendaftarannya itu kapan, kemudian seleksi-seleksinya itu apa saja gitu. Ada juga dari Instagram Farmasi UMY-nya juga ada, kemarin udah diposting kok tentang pendaftaran PSPA angkatan ke-10. Oke, bisa dilanjut, Kak. Ya, nah persiapan-persiapan yang nanti saya jelaskan itu pasti dari awal ya, yang tentang administratifnya, kemudian apa sih ujian-ujian yang ada di PSPA UMY, terus sedikit tips sama trik yang saya punya, yang sharing-sharing pengalaman sedikit lah. Kemudian saya jelasin juga sedikit mengenai sistem kuliah kurikulum di PSPA UMY. Soalnya ini itu juga kita harus cukup tahu ya, sedikitnya itu kita tahu. Soalnya itu penting karena nanti saat ujian seleksi wawancara, ada beberapa penguji yang akan menanyakan apakah kalian mengetahui kurikulum di PSPA UMY ini seperti apa gitu. Apakah kalian sanggup nantinya untuk menjalani kurikulum di PSPA UMY ini gitu. Oke, di next Kak. Nah, untuk yang administratif, sama, tadi itu bisa dicek di admisi UMY, itu sudah sangat jelas sekali, detail sekali apa yang diminta. Jadi itu ada syarat-syarat pendaftaran, kemudian berkas-berkas pendaftaran. Nah, diperhatikan ya teman-teman, kalau yang dari eksternal itu untuk berkas pendaftaran, karena kan di UMY ada seleksi berkas. Nah, jadi diperhatikan kalau semisal itu kan diminta scan ijazah dan transkrip nilai asli. Jadi scan ijazah asli, tidak bisa pakai SKL gitu.
Terus ini juga terkait dengan sertifikat TOEFL. Nah, sertifikat TOEFL di UMY itu bisa memakai yang ITP dari penyelenggara bebas, minimalnya itu skornya 400. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu 450, tapi angkatan yang saya sama yang sekarang ini itu skornya minimalnya 400 gitu. Nah, bisa juga pakai sertifikat TOEFL Like. Nah, TOEFL Like-nya tapi harus dari LTC UMY-nya, jadi nggak bisa dari penyelenggara lain. Titik beratnya itu sih untuk sertifikat TOEFL-nya. Terus surat-surat keterangan yang lain-lainnya tuh seperti biasa ya, surat keterangan sehat, jasmani, kemudian keterangan sehat rohani, terus ada juga bebas narkoba. Nah, nanti itu semisal kalian sudah lulus di tahap-tahap ujian seleksi di UMY. Nanti dari UMY itu akan memberikan selembaran gitu yang isinya itu surat pernyataan kesanggupan mengikuti tata tertib dan peraturan yang ada di UMY selama studi gitu. Jadi tanda tangan di atas materai 10.000 sih sekarang. Nah, oh iya, sama kalau yang dari non alumni atau eksternal itu perhatikan juga ada minimal IPK-nya. Jadi ada minimal IPK 3,00, kemudian masa studi sarjana farmasinya itu maksimal 5 tahun. Kemudian ininya apa perlu sertifikat akreditasi dari kampus S1 tersebut gitu. Ya, bisa di next aja Kak. Nah, yang tadi yang saya singgung sedikit yang TOEFL. Nah, untuk informasi TOEFL itu bisa kalian peroleh di website UMY juga, ppb.umy.ac.id. Itu learning language training center-nya dari UMY. Nah, kalau misalnya boleh aja menggunakan ITP, tapi kalau ITP kan ini ya biasanya waktunya itu ditentukan dari pihaknya. Kemudian kan biaya tesnya juga lebih mahal, sekitar 500 hingga 600 ribuan kalau ITP dan cenderung lebih sulit gitu. Nah, kalau yang TOEFL Lite itu bisa di LTC UMY. Nah, tapi untuk TOEFL LTC UMY kita juga mengikuti gitu jadwal dari yang diberikan oleh LTC UMY-nya. Jadi di sana nanti memberikan kayak apa ya, dikasih jadwal tertentu, misalnya hari ini ada slot kosong, hari Senin gitu misal, atau hari Jumat ada slot kosong. Jadi teman-teman nanti disarankan untuk tes di hari tersebut. Nah, untuk TOEFL di LTC UMY ini tidak bisa perorangan gitu. Jadi harus kolektif, minimalnya itu 15 orang, 15 sampai 20 orang. Jadi untuk TOEFL ini sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari karena mengingat kan harus kolektif gitu kan, harus nyari teman juga sekitar 15 orang kayak gitu. Terus juga harus memenuhi skornya 400. Nah, kalau udah ini apa, kalau udah punya grup nanti bisa WA bagian front office di LTC-nya. Nah, di web LTC ini juga ada kok contact person terkait dengan apa yang untuk bagian TOEFL. Kalau nggak salah kemarin biaya TOEFL-nya itu sekitar 100.000 kalau tidak ada perubahan untuk sekarang. Nah, di TOEFL ini ininya apa hasilnya itu nggak lama kok nunggunya, paling hari itu juga keluar. Jadi kalau semisal teman-teman ngerasa skor TOEFL-nya itu di bawah 400, jadi ya bisa diulang lagi gitu. Jadi ya dimanfaatkan kesempatannya sebelum ininya tutup, apa namanya, pendaftarannya tutup. Karena pendaftarannya kan cuman 1 bulan ya, sampai akhir bulan ini kan. Nah, jadi dan juga ada seleksi berkas. Jadi kalau misalnya salah satu berkas itu kurang, jadi udah pasti kayak miss gitu, dibandingkan dengan yang lainnya yang lengkap. Oke, Kak, bisa di-next. Oke, ini tips dan trik ya, maksudnya tips dan trik untuk mengetahui kampus tersebut. Jadi ya namanya juga kita kalau kenalan ya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu sama kampusnya itu seperti apa. Jadi dengan cara rajin-rajin cari info lah. Zaman sekarang kan apa-apa udah mudah ya Kak ya teman-teman ya. Jadi bisa diakses
akses dari internet pun dalam genggaman semua udah ada gitu kan. Jadi ya contohnya juga bisa dari berteman, kadang kan berteman itu kan sering ngasih info tuh kampus mana yang udah buka pendaftaran, kemudian kayak gitu-gitu kan udah banyak. Terus dipastikan semua syarat yang diminta itu terpenuhi semuanya harus, dan berkasnya itu harus sesuai. Dan kalaupun di-scan itu sebaiknya scan-nya itu yang rapi gitu. Dan dipastikan ijazahnya itu asli, bukan yang legalisir, transkripnya juga yang asli bukan yang legalisir gitu. Dan juga terkait kalau yang eksternal itu terkait dengan akreditasi prodi S1 farmasinya ya. Sama persiapan terkait dengan sertifikat-sertifikat TOEFL yang tadi aku udah jelasin di awal. Oke Kak, bisa di next. Kan kalau katanya semua itu sulit ya, kalau masuk PSPA itu memang sulit. Kalau sulit itu Nah, sulit itu bukan berarti tidak mungkin gitu, tidak mungkin bisa kita gapai gitu kan. Jadi ya usaha aja dulu, di-push aja dulu terus kemampuannya. Jangan lupa berdoa, kemudian minta restu sama orang tua itu penting dan penting banget, sangat penting. Karena dari orang tua itu kita dapat kemudahan gitu. Ya Kak, bisa di next aja. Nah, ini untuk ujian seleksinya ya teman-teman. Cukup banyak ujian seleksi yang ada di UMY, itu ada 2 tahap. Sekarang kan ada tahap lolos seleksi berkas, kemudian tahap kedua CBT. Nah, CBT-nya itu ada 2 teman-teman, ada 2 materi yang diujikan, itu ada TPA, kemudian ada yang CBT kefarmasian. Untuk yang TPA itu seperti biasa, seperti TPA-TPA pada umumnya, yang ada verbal, logika, kemudian ada numerik juga, spasial, dan ada bahasa Inggris sedikit. Bahasa Inggrisnya tapi itu mirip seperti TOEFL, bedanya nggak ada listening gitu. Nah, untuk CBT kefarmasiannya, kefarmasian ini sebenarnya soalnya beda-beda sih Kak. Soalnya gini, kan kemarin tesnya itu masa pandemi, jadi kan offline. Nah, jadi kalau tesnya itu nggak boleh kan satu kayak berkerumun gitu loh. Jadi satu ruangan tidak banyak. Jadi pendaftar pesertanya itu dibagi menjadi 5 gelombang. Jadi ada 5 hari tes. Jadi nanti kita lihat kita dapat hari keberapa gitu. Nah, dengar-dengar juga dari teman-teman ternyata kelima hari itu 5-5-nya itu paket soalnya berbeda semua. Nah, kalau yang Fitri dapat waktu itu teman-teman, yang saya dapat itu materinya kebanyakan klinis, kemudian seperti materi UKI juga, dan banyak banget perhitungan. Perhitungan yang banyak ini banyak yang perhitungan dasar, seperti kayak kalian menghitung dosis, kemudian menghitung berapa botol sih obat itu habis kalau misalnya diberikan dosis sekian, yang kayak gitu. Terus perhitungan manajemen yang seperti harga pokok penjualan, kemudian yang ROI, kemudian ROE, ya yang seperti basic juga banyak. Basic itu kalau di hari saya dapat itu nggak ada basic, nggak terlalu banyak basic, tapi ada teman-teman lain di hari-hari berikutnya itu yang menemukan banyak soal-soal farmasi dasar. Farmasi dasar yang seperti farmakologi yang dasar paling dasar, sampai yang paling tingkatannya itu seperti model UKAI gitu. Jadi dipelajarilah dari yang dasar sampai yang memang semuanya. Dan itu memang soalnya itu seniat itu kampusnya bikin soal dan itu berbeda. Gitu sih pengalaman dari teman-teman juga. Nah, jadi kemudian ada juga tes wawancara tahap kedua. Setelah pengumuman CBT tadi ada tes wawancara kemudian skills. Nah, tes wawancara ini nanti
kalau kalian udah lulus tahap 1 nih, nanti itu dikasih PDF-nya kok, siapa aja yang lulus, kemudian bawahnya itu ada untuk mempersiapkan wawancara, apa yang dipersiapkan materinya, kemudian praktikum itu apa aja yang dipersiapkan. Kemarin kalau tidak salah terkait dengan materi wawancara itu, materi yang harus dipersiapkan itu terkait komitmen. Komitmen, kemudian motivasi kita itu seperti apa untuk masuk ke, PSPA UMY, dan materi-materi dasar, gitu. Materi wawancara itu sangat-sangat dasar, dan kalau lupa namanya grogi, itu pasti lupa dan buyar. Kebetulan saya dapat, soal yang itu benar-benar dasar dan kalau misalnya lupa pasti kalau misalnya grogi pasti lupa ya. Itu dosen sih sebagai pengujinya, itu ditanya mengenai, "Kamu tahu nggak, nama lain dari parasetamol?" Hanya sedasar itu. Kalau semisal kita panik, ngeblank, ya udah lupa, padahal cuman jawabannya acetaminophen gitu kan, teman-teman. Nah, ada juga teman-teman saya yang dapat, materi basic banget, kimia yang basic. Jadi seperti molekul, misalnya, kayak gimana sih gugus hidroksil itu, kayak gimana sih yang, namanya rantai karbon, yang kayak gitu-gitu, yang pokoknya yang, sangat-sangat basic, yang nggak diduga-duga gitu. Terus ditanya juga, lebih minatnya itu ke mana, klinis atau, industri gitu. Nah, kalau terkait komitmen itu terkait ini, kamu, komitmen masuk PSPA itu seperti apa gitu kan. Terus kenapa masuk ke PSPA? Kenapa kalau dari saya kan dulu, saya D3, kenapa D3 kan udah bisa kerja, kenapa harus lanjut S1 lagi? Nah, S1 kan, udah bisa kerja, ngapain masuk ke apoteker, emang nggak capek? Kayak gitu-gitu kan. Kayak menguji mental gitu sih sebenarnya. Jadi harus pede aja gitu, jawab pede aja gitu. Jawabnya, dengan tegas, dengan maksudnya itu nggak maksudnya kita jawab A, ya udah A. Kalau misalnya jawab B lagi kan pasti itu bimbang gitu kan. Harus pede aja gitu. Terus, satu lagi yang tadi saya singgung itu terkait, kamu paham nggak, kurikulum kampus PSPA UMY itu seperti apa? Nah, kebetulan waktu itu saya pernah ingat kata-kata Kak Anggun sih waktu pas di kelas, Kak Anggun cerita, mmm kita tuh kepo lah sama kampus yang mau kita tuju gitu. Buka aja website-nya, ya udah, Fitri buka website-nya. Nah, di sana itu dijelaskan mengenai, sistem kurikulum di, PSPA UMY, karena kebetulan nggak punya kenalan di UMY, jadi cari sendiri, semuanya nyari sendiri gitu kan. Karena kebetulan nggak punya kenalan dan nggak ada temen yang maksudnya ngasih tahu gitu. Terus ya udah, cari sendiri, terus berbekal itulah bilang, "Oh iya Ibu, saya pernah lihat di website-nya," gitu-gitu kan. "Kamu mampu nggak kalau kuliahnya seperti ini? Terus sekarang kuliahnya kan online, kamu mampu nggak? Apa yang kamu lakukan kalau semisal jaringannya rusak atau apa?" Gitu kan. Ya mesti kita harus ada effort kan untuk kuliah gitu. Itu aja sih, untuk wawancara. Kemudian, next Kak. Nah, ini yang tadi yang TPA sama yang farmasi ya. TPA tadi kan udah saya jelasin itu TPA yang biasa. Kemudian yang farmasi juga yang seperti tadi ada yang farmasi klinis, kimia analisis, yang dasar, sampai yang materi blueprint UKAI. Nah, tipsnya tetap harus berdoa. Berdoa, yakin, percaya gitu kan. Terus, minta restu orang tua. Apapun itu harus minta restu sama orang tua. Nah, terus untuk persiapan, perdalam materinya. Jadi belajar untuk membahas kalau dari soal. Nah, kan saya dulu pernah ikut berteman tuh 2 batch. Jadi kayak ya udah mengikuti cara belajar yang kayak di berteman juga, di-mix sama cara belajarnya dari saya. Kalau di berteman kan, cara belajarnya kan dari soal kemudian dibahas. Nah, dari pembahasan gitu kan kita banyak punya materi-materi. Nah, bisa juga seperti itu, tapi kalau kalian punya banyak waktu, seenggak-enggaknya itu ya latihan soal lah, sehari itu ya kalau semisal lagi mager ya 10 soal lah, tapi kalau waktunya udah mepet, sebaiknya jangan terlalu ini ya, jangan begadang lah kalau belajar, nanti capek. Karena kan misalnya seminggu lagi mau ujian, terus syarat syarat untuk ujiannya kan ada rapid test juga tuh. Nah,
kan sekarang pandemi, jadi harus ada syarat rapid test. Nah, dikurang-kurangin dulu lah main-mainnya, nongkrong-nongkrongnya, apalagi sekarang kan PPKM juga kan, jadi stay at home aja gitu. Terus untuk meminimalkan apa ya, minimalkan diri kita kan nggak cuma dari kita belajar kan, dari fisik juga kan harus prima gitu. Jadi ya dipastikan nggak usahlah belajar sampai yang terlalu larut malam, tapi nggak nyerap gitu loh. Lebih baik belajar itu semisal 2 jam gitu misalnya, tapi fokus gitu, masuk semua dan diulang-ulang terus gitu. Kalau dulu saya sih kayak ngebahas 10 soal per hari, tapi nggak 10 soal sih, jadinya kayak banyak aja jadinya gitu, kayak ya udah seneng dilanjutin aja berapa soal gitu, kayak satu bundel soal. Misalnya satu topik ini, hari ini jadi dibahas, pada saat hari itu. Semisal kalian mau bahas hari ini itu tentang saluran pencernaan, ya udah, materinya itu apa aja, soal-soalnya itu apa aja. Sekarang akses soal juga udah banyak banget kok. Banyak banget tryout-tryout UK yang, gratis ya teman-teman. Terus latihan soal UK, buku-buku UK juga banyak banget. Bisa juga kalian dapetin dari sana, terus bisa juga tuh beli bukunya berteman. Ini ngebantu banget sih. Ini tuh, kepake waktu H-3 ujian. Bener-bener udah mentok, udah capek mau belajar apa, terus buka lagi buku berteman, jawab-jawab soal di buku berteman, ya alhamdulillah lah jadinya, nge-recall apa yang dipelajarin gitu. Jadi selama 3 hari sebelum ujian itu baca-baca, review buku-buku berteman. Jadi cara-cara belajarnya tuh gini, misalnya nomor satu pertanyaannya tentang, antibiotik gitu, jangan cuman bahas antibiotik itu aja, tapi cari lagi, selain itu apa gitu. Jadi makin dalam kalian tahu gitu. Itu sih kalau dari, saya pribadi gitu. Terus mengingat materi klinis itu banyak juga yang keluar di soal-soal di, PSPAU-MY. Nah, pelajari tuh tentang, efek samping obatnya tuh seperti apa, interaksi-interaksi, terus, konsep-konsep perhitungan yang pokoknya yang konsep yang jangan dihafal sih, kalau dihafal kan cepat menguap tuh. Jadi dipahami apa yang kita pelajari, kalau semakin dipahami kan semakin inget terus gitu. Eee, Terus kalau yang untuk, klinis, kemarin juga ada soal yang terkait dengan monitoring obat. Jadi contohnya gini, pasien X menggunakan warfarin, apa yang harus dimonitoring gitu kan. Terus, menggunakan obat ini, apa yang harus dimonitoring, berapa kadar kadar yang harus, apa ya, yang harus dikatakan itu tuh baik gitu loh, pada saat monitoring penggunaan obat, gitu. Terus, saat mengerjakan CBT, itu kan, kalau nggak salah kalau yang farmasi kemarin 200 soal ya. Nah, satu soal 1 menit. Jadi jangan terlalu ngabisin waktu sih kalau saya sendiri cara ngerjainnya, kalau hitung-hitungan saya skip. Karena hitung-hitungan itu kan perlu pendalaman yang, banyak gitu. Jadi, kerjain aja dulu yang mudah-mudah. Nanti kan ada tuh gambar flag kayak gitu, ya udah diklik aja flag itu untuk tanda maksudnya belum dijawab atau ragu-ragu kayak gitu. Jangan terlalu lama lah mikirin satu soal gitu. Terus, ininya ujiannya nggak ada sistem minus, itu sih. Oke Kak, di next. Oke, terkait ujian skills-nya ya teman-teman. Nah, ujian skill-nya ini seperti model OSCE. Jadi, ya benar-benar ya seperti OSCE sih sebenarnya itu. Ada 3 stase, 1 stase itu 10 menit ya teman-teman, termasuk perpindahan. Gitu. Materi-materi yang diujikan di skills-nya itu nanti dikabarin kok dari saat pas, penerimaan itu dan di website juga ada kok materinya ini terkait clinical science, pharmaceutical science, sama social behavior. Banyak itu kalau paling banyak itu mengenai evaluasi sediaan. Seperti evaluasi sediaan tablet, kemudian evaluasi sediaan cair, yang menghitung berat jenis, cairan, itu berat jenis sirup. Terus kalau yang kimia itu terkait dengan pengenceran gitu. Terus, ada juga peracikan, tapi, yang ujian kemarin, di angkatan kemarin nggak keluar yang peracikan itu.
Kemudian ada juga terkait dengan manajemen logistik, ada yang EOI, EOKI gitu kan. Terus penulisan SP, kemudian checklist penerimaan obat. Jadi sebenarnya di ujian skill ini, kalau yang saya perhatikan, itu nggak sesulit itu kok. Nggak sulit banget, dan satu intinya itu cukup tenang dan teliti. Jadi perhatikan apa yang harus kalian lakukan. Baca soal dengan baik. Jadi baca soal dengan baik, dengan teliti, dan perhatikan perintah soal itu apa. Jangan sampai perintah soalnya itu cuman disuruh bikin tiga tiga racikan puyer, tapi kalian bikin 10 racikan puyer. Itu sering terjadi karena panik gitu ya. Itu udah pasti nilainya jelek ya, karena kan tidak sesuai dengan perintah di soal. Karena kan nggak mungkin waktu 10 menit kalian bikin puyer 10, itu nggak mungkin. Jadi dilogikakan aja sih kalau semisal ada yang seperti itu gitu. Kemudian tips dan triknya itu juga, karena saya eksternal, nggak pernah tahu lab UMY itu kayak gimana, terus inisiatif lah buka YouTube profesi apoteker UMY, apa aja sih yang ada di sana, alat-alatnya apa aja sih yang diujikan gitu kan. Ternyata ada, dan dari hasil video itulah ternyata diujikan juga di waktu OSCE-nya. Jadi bersyukur juga sih sempat ngelihat step-stepnya itu, jadi beberapa tuh ada yang diingat gitu dan keluar di ujiannya. Itu yang seperti tadi saya bilang, itu teliti membaca soal, lihatlah sekeliling. Nah, soalnya di sekeliling itu kemungkinan ada jawabannya gitu kan. Ya seperti OSCE UK itulah, kan ada pustakanya juga. Kalau emang nggak tahu dan disuruh screening resep gitu kan, ya udah berarti kan harus melihat pustaka. Nah, melihat pustaka itu termasuk poin teman-teman gitu. Jadi bukan ada pustaka itu kita diamin tuh enggak. Ya udah lihat aja pustakanya kalau emang nggak tahu. Nah, belajar juga cara buka pustaka. Biasanya pustaka yang ada tuh ada DIH, kemudian ada farmakope kayak gitu. Jadi ya udah kita belajar gimana cara buka DIH, kemudian gimana cara lihat dosisnya kayak gitu sih. Itu titik kritisnya di situ sih, cukup harus teliti gitu. Gitu aja Kak. Di next bisa. Sedikit ya teman-teman saya bahas tentang kurikulum di UMY. Mungkin anak-anak yang dari teman-teman yang anak UMY ya mungkin udah familiar ya sama sistem blok. Karena dari S1-nya sistem blok juga ya. Nah, sama juga sistem blok. Karena di Fakultas Kedokteran juga kan gitu. Jadi di PSPA UMY ini bloknya itu ada 5. Ada blok farmasi klinis, farmasi etika terapan, farmasi industri, kemudian manajemen farmasi, sama promosi kesehatan. Dan ada satu lagi padepokan namanya, gitu. Terus cara belajarnya itu juga PBL, problem based learning. Jadi ada kelompok-kelompok tutorial. Jadi di sana itu nanti kita ngebahas skenario. Jadi kayak fokus group discussion gitu sih lebih tepatnya. Nah, terkait dengan PKPA di PSPA UMY itu ada yang pilihan dan ada yang wajib pastinya. Yang pilihan itu yang tadi industri dan peminatan RS. Itu PKPA-nya selama 5 bulan. Yang paling lama itu di rumah sakit dan industri. Rumah sakit itu apotik itu sekitar 6 minggu, rumah sakit itu sekitar 1,5 hingga 2 bulan, puskesmas itu sekitar 3 minggu. Jadi kayak gitu. Nah, untuk yang titik beratnya itu sih adaptasi kalian yang dari eksternal untuk belajar di sistem blok di PSPA UMY. Jadi harus benar-benar ngerti kayak gimana sih sistem blok itu di PSPA UMY. Karena sistem belajarnya itu lebih ke sebenarnya aktif untuk agar kita menjadi aktif gitu. Kita cari tahu sendiri masalah itu seperti apa. Paling padat sih di blok farmasi klinis karena itu banyak sekali tutorial yang harus dilakukan gitu. Sama ini satu lagi ada skills dan ada OSCE juga. OSCE internal itu untuk dari skills-nya gitu sih. Oke.
sepertinya udah habis ya materinya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau semisal ada perkataan gitu yang salah gitu kan, atau ada yang kurang, karena kan saya juga dari eksternal nih. Mungkin teman-teman yang dari internal UMB bisa juga nambahin mungkin gitu kan. Gitu aja sih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Keren sekali Kak Fitri, tapi jangan kemana-mana ya, tetap di sini dulu ya. Masih ada waktu nih untuk diskusi bersama teman-teman nih. Kira-kira dari teman-teman, gimana Kak? Pasti banyak ya yang mau ditanyakan ya ke Kak Fitri ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman mau menyampaikan langsung, boleh nanti raise hand. Boleh angkat tangan, nanti saya tunjuk, teman-teman boleh menyampaikan secara langsung dengan membuka video dan menyalakan mikrofon, atau mau lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Pastikan banyak nih yang minat UMY nih. Kebetulan yang terdekat UMY juga yang membuka nih. Gimana teman-teman? Untuk PSPA UMY nih. Kalau nggak saya dulu yang tanya ya Kak Fitri ya. Kemarin pengalaman OSC, itu OSC yang pertama berarti? Gimana Kak? Mohon maaf tadi terputus. Oke. Kemarin pengalaman yang OSC di clinicals itu tadi ya, ujian OSC, mini OSC di UMY itu baru pertama kali ya. Dulu di kampus asal belum ada. Belum ada Kak, dan itu nggak nyangka gitu loh Kak, se-OSC itu. Se-OSC itu. Se-OSC itu memang Kak. Berarti sudah dibagi menjadi bilik-bilik seperti itu? Jadi ruangan-ruangan? Enggak sih, karena kan kalau sebenarnya kalau di OSC di UMB itu kan ada OSC senternya Kak, yang di PKU, RSPKU. Nah, kalau untuk ujian seleksi masuk itu kemarin OSC-nya itu di lab farmasetika sih Kak, jadi nggak ada sekat-sekatnya, jadi kayak dibagi aja gitu di ruangannya. Jadi ada tulisan ini pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Siap. Satu kali grup masuk itu 6 orang, jadi ada line A, ada line B. Ya, se-OSC itulah, Kak. Oke, sepertinya sudah banyak ini di kolom chat, Kak Fitri. Kalau saya nanti bisa kapan-kapan lagi ditanya, atau nanti di akhir saya juga bisa tanya ke Kak Fitri. Yang pertama ada Kak Budi Prasetyo Utomo. Mbak, saya mau tanya, boleh Kak Budi? Silahkan. Mau open mic? Ya, silakan Kak Budi. Ya, baik, terima kasih Kak Renita. Kak Fitri mau tanya Kak. Iya, silakan. Itu kan tadi kan syaratnya itu kan ada melampirkan hasil TOEFL itu ya Kak ya? Iya. Ya. Nah itu kalau misalkan saya pakai hasil TOEFL-nya dari UAD gitu bisa enggak Kak? Sama-sama gitu. Muhammad ya, iya nggih. Nggih, iya. Makasih ya Kak Budi pertanyaannya. Ya cukup bagus sih. Nah, untuk TOEFL, sertifikat TOEFL, TOEFL itu wajib yang dari UMY gitu. Sama seperti UAD kan, wajib yang dari UAD juga gitu. Jadi ya harus ikut yang dari UMY kalau yang TOEFL like. Tapi kalau punya yang ITP nggak masalah sih dari penyelenggaranya manapun gitu. Itu sih Kak. Oh iya, ya. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Masih banyak pertanyaan nih Kak Fitri. Kita lanjut ya. Iya Kak. Pertanyaan dari Kak Dia Kusumawati. Kak, tes TOEFL-nya online atau offline? Oke. Oh iya, untuk tes TOEFL ya. Kan karena pandemi nih, kemarin sempat LTC-nya itu ngadain juga offline. Tapi sepertinya untuk saat ini tuh online. Dan itu online pun gini ya, sangat responsif sih bagian adminnya itu. Dan itu harus kolektif, jadi nggak bisa sendiri kayak perorangan gitu mau daftar tes sendiri tuh nggak bisa, karena mereka yang mengawasi dari sana gitu, nggak mungkin mengawasi cuma 1 orang gitu kan. Jadi kolektif minimal 15 orang gitu. Oke. Ya, ini harus berkelompok 15 orang dulu baru bisa mendaftar ya, benar. Tadi sore saya mendapatkan ini ya, chat dari salah satu alumni berteman juga yang sedang mencari barengan gitu untuk ujian
TOEFL-nya. Jadi kalau teman-teman memang ada yang mau masuk UMY dan mau coba TOEFL-nya di UMY, nanti bisa coba kontak saya, nanti saya hubungkan ke alumni juga yang mau ujian di sana. Kebetulan juga sedang mencari barengan atau kelompok tes 15 orang itu. Iya, kontak personnya juga ini kok ada tertera di website yang tadi Fitri jelasin kok, Kak. Dan itu sangat responsif sekali kok, fast respon sekali. Jadi cepet gitu. Iya, tapi harus punya kelompok dulu ya, 15 orang ya, tapi ya. Awalnya sih seperti itu, tapi semisal nih Kak mentok banget, jadi bisa dikomunikasikan ke pihaknya. Nanti nanti dari sana pihaknya itu akan mengarahkan gitu. Mungkin ada kelompok lain yang akan melaksanakan TOEFL dan masih ada slot gitu. Oke. Gitu. Ya, boleh coba langsung ke CP atau nanti lewat saya juga, nanti saya kasih kontaknya kakaknya juga yang mau barengan, cari barengan untuk tes online di UMY gitu ya. Iya. Iya Kak Diah ya. Jadi selama pandemi ini masih online gitu ujiannya. Saya lanjut Kak Fitri, ada pertanyaan dari Kak Anissa Nur Fitri. Kak mau tanya untuk tesnya, duluan tes wawancara atau yang CBT? Oh, untuk tesnya. Jadi kan tadi itu ada kegiatannya ya. Kalau yang pertama itu CBT dulu. Jadi tahap pertama CBT, kemudian beberapa hari berikutnya, 1 minggu sih sebenarnya jadinya. Batasnya pengumuman yang lulus seleksi CBT. Jadi kan ada sistem gugur gitu Kak di UMY. Nah, setelah itu baru seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara, ada seleksi itu yang praktikum. Jadi wawancara sama praktikumnya itu barengan. Maksudnya bukan barengan harinya, jadi kayak nggak ada seleksi lagi gitu. Jadi itu termasuk tahap keduanya. Gitu. Itu ya Kak ya, sudah menjawab ya Kak Anissa Nur Fitri. Masih banyak pertanyaannya nih Kak. Dari Kak Nur Jani. Izin bertanya Kak, untuk tes TOEFL di LTC UMY, apakah hasilnya juga bisa digunakan sebagai persyaratan di kampus lain Kak? Terima kasih. Untuk kampus lain, kalau sepengalaman teman-teman saya itu bisa, semasih kampus tersebut tidak mempunyai syarat tertentu yang kalau semisal dari UAD harus dari UAD saja gitu kan, UMY yang harus dari UMY aja gitu. Semisal kemarin teman saya ada yang mau daftar di Unsud kan, karena nggak keterima di UMY, nyoba daftar di Unsud, kan pakai TOEFL juga. Nah kebetulan pernah ikut TOEFL di UMY, jadi itu bisa di-apply. Tapi untuk informasi lanjutnya gitu, coba ditanyakan juga kontak person di kampus terkait gitu, biar nggak miss gitu loh. Itu sih Kak, semoga menjawab pertanyaannya. Oke. Itu ya Kak. Kalau misalnya persyaratannya TOEFL prediction, mungkin sertifikat TOEFL dari LTC UMY bisa digunakan. Tapi kalau udah ada persyaratan ITP, itu harus dari nggak bisa, yang harus standar ITP gitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Kak Afifah R. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau nanya, nilai IPK mempengaruhi masuk UMY tidak? Terima kasih. Tadi ada syarat minimal IPK ya, yang 3,0. Nah, kalau menurut saya pribadi, kemungkinan akan menjadi pertimbangan. Karena misal gini, kalian misalnya dari satu kampus, dari univ yang sama gitu kan, ada mungkin 10 orang. Nah, dari 10 orang ini, beberapa ada yang IPK-nya tinggi-tinggi gitu kan, ada yang di bawah. Terus perhatikan juga kan pasti dipertimbangkan juga nilai IPK itu. Terus dipertimbangkan juga nilai CBT kalian, itu sih. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu, mungkin sama pengujinya gitu. Itu sih, sepengalaman aja sih Kak. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman. Ya, nggak usah berkecil hati. IPK-nya ada yang di bawah teman-teman yang lain, tapi barangkali nanti hasil ujian CBT-nya di atasnya kan juga banyak faktor yang mempengaruhi, jadi jangan berkecil hati apabila punya saingan yang IPK-nya tinggi sekali. Itu jangan berkecil hati ya teman-teman, tetap semangat aja, belajar terus. Ya, karena indikator penilaiannya nggak cuma dari IPK juga, dan dipertimbangkan juga mungkin yang TOEFL-nya juga. Kalau TOEFL sih sepertinya nggak, ini ya yang penting minimal 400 ya. Soalnya kalau udah masuk UMY juga,
ada kursus TOEFL lagi, ada tes TOEFL lagi gitu. Nah, yang nilainya itu yang dari CBT, wawancara, kemudian skills. Dan paling banyak itu jatuh di, maksudnya paling banyak nilai mereka itu jatuh di skills. Ya karena ya OSCE tadi itu Kak, panik kan, 10 menit segala macem kayak gitu-gitu. Itu sih Ya, Kak. mainnya mental ya. Kalau Ya, panik ya. duluan, aduh, susah. Ini kayak jilid 2-nya wawancara, tapi lebih ekstrim nggak sih? Ujian OSCE atau ini klinikal yang... Iya Kak. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan, kuota dari eksternal kira-kira berapa ya untuk UMY sendiri? Kalau kuota eksternal ya, sebenarnya di UMY itu nggak ada sih kuota eksternal tuh berapa. Mereka cuman menjelaskan kuota PSPA UMY itu maksimal 60 orang. Jadi ya eksternal, internal mau berapa diambil ya terserah, tergantung nilai tes kalian gitu. Satu angkatan 60, jadi tidak diprioritaskan untuk mahasiswa yang dalam sendiri? Kayaknya enggak deh Kak kalau ngeliat dari situ. Soalnya kalau angkatan saya sekarang ini Kak, angkatan Fitri ini angkatan 9 itu internal eksternalnya hampir setengah malah Kak. Juga yang dari berteman lolos one shot. Ya, sekitar ya lebih dari 5 orang lah yang dari berteman lolos one shot di UMY. Jadi kayak reuni ya, tapi reuninya langsung ketemu gitu ya. Iya Kak. Sangat membantu. Oke, lanjut ada pertanyaan dari Kak Nur Anggraini. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Saya Nur Anggraini dari STIK, Sidik Khadijah Palembang. Izin bertanya Kak, untuk lulus tes apoteker minimal betul berapa ya Kak jawabannya? Berarti terkait ini ya, kira-kira dari menjawab pertanyaan di soal CBT itu targetnya benar berapa gitu mungkin Kak, kalau boleh saya simpulkan. Kalau target sih nggak ada dibicarain ya Kak ya, soalnya kan kalau nilai kan nggak ini, itu milik pribadi dari, maksudnya internal juri sih pengujinya. Iya. Jadi dari pengujinya itu, jadi nggak ada sistem minus. Jadi mau salah, kalau salah ya udah salah gitu, 0 gitu. Nggak ada sistem minus kayak mungkin kayak SBMPTN atau satu nomor bener nilainya 4 itu enggak. Oke. Jadi sebisa mungkin raih soal yang benar ini banyak gitu ya. Usahakan benar, dan kalau tidak ada sistem minus, dijawab semua aja. Jangan sampai dikosongin lah, harus dijawab semua. Dan juga ini aja sih, maksudnya ngenalin diri sendiri aja, kalian kuatnya itu di mana, teman-teman. Mungkin kalian kuatnya itu di hitung-hitungan, ya udah dikuatkanlah jawaban di hitung-hitungan itu. Tapi kalau kuatnya itu di teori-teori yang gampang, ya udah dikerjain. Jadi jangan terpaku aja sih sama satu soal tuh kayak dipantengin terus kan habis waktunya Kak. Gitu sih. Kalau Fitri sih ngerjain kalau udah dia ada angka hitungan, udah deh di skip aja gitu. Soalnya memerlukan waktu kan. Kita teliti juga angkanya berapa gitu. Oh iya, sama perhitungan, jangan lupa ya teman-teman bawa kalkulator. Soalnya itu pengalaman dari yang tes-tes kemarin, itu banyak yang nggak bawa kalkulator karena mikirnya pakai kalkulator di komputernya gitu. Tapi bukan berarti juga nanti nggak pakai kalkulator di komputernya, tetap harus belajar cara pakai kalkulator di komputer gitu. Oke. Itu ya Kak. Saya lanjutkan ke pertanyaannya Kak Adel Zilvia, TOEFL UMY, PBT atau CBT. Karena ini tadi masih pandemi dan dilaksanakan secara online, berarti CBT ya, computer based test. Kalau yang offline kemarin, pengalaman dengan kertas atau berhadapan dengan komputer ya? Kalau Fitri kemarin online sih Kak. Online ya. Gitu. Karena belum ada dibuka informasi yang untuk yang offline ya. Kalau PBT itu paling kalau yang di UMY itu yang ITP Kak. Oh, oke. Yang ITP, siap. Selanjutnya teman-teman, ada pertanyaan dari Kak
Iqfa Oktavia. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, untuk syarat akreditasi prodi, apa ada minimal akreditasi? Terima kasih. Minimal akreditasi, kalau dilihat dari websitenya ya, itu kan kalimatnya S1 terakreditasi LAMPTEKES dan BAN PT, jadi nggak ada minimal akreditasi. Selagi kampusnya terakreditasi, bisa. Tuh. Oke. Tapi ini sih, sebaik-baiknya gitu kan, kita juga kontak di kampus UMY-nya gitu. Tuh. Cari tahu juga, ada WhatsApp-nya kok adminnya, dan sangat responsif. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Nabila, apa saja ujian di UM yang dilaksanakan secara offline ketika pandemi? Mungkin OSCE-nya tadi ya Kak, atau ada ujian lain yang dilaksanakan harus di tempat? Yang offline ya Kak ya? Kalau di UMY offline semua sih Kak, kecuali wawancara. Oke, Gitu. wawancaranya online, sama Pakai tes Zoom. tukulnya aja yang online berarti ya? Iya. CBT sama apa sih yang praktikum itu skills-nya offline. Oke, lanjut ya. Masih banyak nih pertanyaan. Semoga semua bisa terjawab. Amin. Sudah terjawab ya pertanyaan Kak Tara, ujian CBT-nya offline, kemudian TPA juga offline. Dan itu jadi 1 hari, Kak. Ada yang bertanya nih Kak, dari Kak Arinil Hako, sistem blok itu bagaimana? Terus PKPA itu ditentukan dari UMY atau mencari sendiri? Oh, yang sistem blok ya, Kak. Coba jawab ya. Karena kan masih adaptasi juga kan, karena baru. Bukan adaptasi sih, harusnya udah tahu. Enggak, maksudnya sistem blok itu kan, kalau yang lainnya itu kan biasanya pakai SKS-an yang misalnya mata kuliah ini berapa SKS gitu kan. Kalau di UMY sistem blok, jadi ada, kalau PSPA itu sekitar ada 5 blok. Jadi ada blok farmasi klinis, farmasetika terapan, terus ada promosi kesehatan, farmasi industri, terus manajemen. Jadi itu nanti sistem blok itu, jadi gini, gimana ya caranya ngejelasinnya? Itu tuh kayak metodenya itu program ya PBL tadi dengan cara tutorial dan ada skills-nya. Jadi nanti dibuatkan kelompok tutorial, kelompok kecil gitu, yang isinya sekitar ya 10 orang. Tergantung satu angkatan lah, kalian berapa angkatan, terus dibagi berapa tutorial gitu, berapa kelompok. Nah, nanti dikasih ada modul, misalnya nih hari ini, misalnya bulan ini gitu, kan setiap blok itu 1 bulan. Ya, sekitar 1 bulan lah kurang lebih. Ada yang 4 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu. Nah, jadi nanti itu di blog itu ada tentang skills, ada tutorialnya juga. Nah, jadi pasti anak-anak UMB di sini yang ada di sini pasti udah familiar ya dengan skills-nya, dengan tutorialnya gitu. Jadi ada nanti tuh ngebahas skenario gitu kan. Dikasih skenario, misalnya contoh seperti farmasi klinis, diberikanlah contoh kasus, ya udah kita bahas. Nanti pertemuan tutorial itu kita bahas di forum tersebut gitu. Untuk skills-nya juga, skills-nya itu kadang itu dikasih video dulu di awal, terus ada pretest, besok kita udah tinggal kerjain skill sesuai yang kita udah pelajari gitu. Jadi semisal nanti disuruh bikin skenario KIE, ya udah harus dikerjain skenario KIE-nya. Jadi pada saat hari H tinggal ngelakuin skills-nya aja lagi gitu. Hanya ada materi sedikit kayak recall gitu, atau ada tes atau post test juga, terus skill gitu sih. Itu sih Kak, kalau sepengalaman kemarin. Oke. Itu ya Kak untuk sistem blok ya. Oke, karena ini waktunya untuk sesi tanya jawab tersisa 10 menit dan pertanyaannya masih banyak, mungkin saya pilih-pilih pertanyaan yang sekiranya tadi sudah terjawab tidak saya tanyakan lagi, atau yang nyerempet-nyerempet sama tidak saya tanyakan lagi. Ada pertanyaan dari Kak Nuranisa. Untuk UMY, buka pendaftaran PSPA setahun berapa kali ya, Kak? Dan pada bulan apa saja? Terima kasih. Ya, untuk PSPA UMY itu ya sama seperti kampus lain ya, yang semester genap dan semester ganjil gitu. Biasanya tuh ya
Kalau yang semester genap bulan-bulan Desember ya, kemarin Desember, masuknya Januari. Nah, kalau yang ganjil ya bulan-bulan ini, masuknya ya bulan Agustus besok, bulan depan, gitu sih. Kalau tidak ada perubahan lagi ya. Itu sih, Kak. Semoga menjawab. Iya. Itu juga harus sering pantau website-nya masing-masing PSPA. Bentar ya, saya pilih-pilih pertanyaan. Untuk PKPA dapatnya tadi sudah ada di PPT ya. Untuk wajibnya apotek sama di puskesmas ya. Iya, itu wajib. Ya, kemudian yang peminatan bisa minat rumah sakit atau di industri. Itu. Berkas nih Kak, berkas apa saja yang harus digunakan? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa tidak boleh pakai SKL, harus ijazah. Gitu kan ya Kak? Iya Kak, wajib ijazah. Oke, ada yang Nanti untuk berkasnya, iya, bagaimana itu dilanjut? ini Kak, maaf ya Kak, untuk berkasnya itu bisa kok dicek di websitenya itu yang tadi admisi UMY itu lengkap kok. Gitu. Oke, gitu ya. Pantau websitenya admisi UMY. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Vita. Untuk materi ujian CBT-nya, apakah materi UKAI atau materi kefarmasian secara umum? Dan berapa soal ketika ujian CBT? Untuk kefarmasiannya itu, seingat saya 200 soal ya Kak. 200 soalnya seperti UKAI, 1 soal 1 menit. Kalau untuk yang TPA itu lupa berapa soal, karena hektik banget dan agak ribet. Susah. Ya, Susah tapi bukan berarti nggak bisa, tapi harus bisa gitu. Ikut aja itu kelas TPA TOEFL-nya perteman. Pasti bisa. terima kasih loh, dipromosikan terus. Tapi memang bener kok Kak, bermanfaat, berguna Amin. banget. Amin. Saya lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan yang sedikit sensitif nih terkait biaya perkuliahan. Biaya perkuliahan ya Kak ya. Ya, di UMY. Biaya perkuliahan di UMY itu tertera jelas di itu apa yang tadi link admisi. Kalau untuk sekarang sih kayaknya sama ya, sekitar per semesternya itu 15 juta, jadinya sekitar 30 sekian lah. Oke. Tapi belum termasuk ini loh Kak, apa sih yang UKAI, Popca, ya. Ya. 30 x gitulah ya. Ada kok di linknya di websitenya. Dan itu biasanya setiap periode gitu ada kenaikan, nggak selalu stabil setiap tahunnya seperti itu. Jadi dipantau lagi aja di website masing-masing PSPA. Mau bertanya Kak, ada persyaratan tes kesehatan bebas narkoba, kesehatan jiwa, itu apakah ada batas berlakunya? Apakah boleh dari jauh-jauh hari sudah melakukan tes bisa? Kalau untuk batas waktu, sebisa mungkin nggak jauh-jauh hari ya, karena kan maksudnya sampai sebulan gitu kan nggak bagus juga kan. Kalau untuk itu bisa dikonfirmasi lagi sih ke bagian administrasinya. Tapi kalau dari saya nggak sampai yang jauh-jauh hari banget. Karena kan itu kan apa ya, yang sensitif itu ini ya, tes kesehatan rohani ya. Masa iya 1 bulan kan, siapa tahu kenapa gitu. Ya nggak kenapa-kenapa sih, maksudnya sebaiknya jangan terlalu jauh lah jaraknya. Gitu. Iya. Apalagi ada persyaratan rapid juga kan itu ya. Iya Kak. Ya itu Karena juga berlaku lama juga kan teman-teman. Jadi semestinya harus tes kesehatan, bebas narkoba, kesehatan jiwa, apalagi nanti rapid test itu mendekati hari H ya. Ya. Tuh, kemudian bentar ya Kak. Coba saya mungkin ada lagi teman-teman
yang mau bertanya? Ada lagi nih. Sedang PKPA kah, Kak Fitri? Belum ya, belum. Lagi di kebimbangan. Lagi diurus, lagi diurus. Baru selesai ujian kemarin, ujian blok terakhir. Udah agak bebas ya, mau liburan tapi juga nggak bisa kemana-mana ya, sayangnya. Ya nikmati aja lah, Kak. Ya, benar. Ada yang bertanya, Kak, dari Kak Wilda. Untuk sertifikat TOEFL UMY berlaku berapa lama ya? Untuk sertifikat TOEFL UMY, karena itu TOEFL prediction ya. Biasanya TOEFL prediction itu masa berlakunya 6 bulan ya, Kak ya? Ya, 6 bulan sih. Tapi konfirmasi lagi sama pihaknya. Siapa tahu ada perubahan gitu. Oke. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Kuen. Semoga saya mengejanya benar ya. Kak Kuen Najmi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Saya dari kampus eksternal dan di UMY ada persyaratan akreditasi yang dimasukkan dalam bentuk PDF atau bagaimana, Kak? Kan soalnya saya dapat dari kampus berlembar-lembar. Jadi mungkin yang dimaksud sertifikat akreditasi itu kan ada kayak surat ketetapannya ya di awal ya, ada berlembar-lembar halaman awal itu baru nanti sertifikatnya di akhir. Nah, yang di-upload apakah semua berlembar-lembar itu atau hanya akreditasi yang lembar akhir sertifikatnya saja? Karena kebetulan Fitri kemarin nguploadnya yang lembar akhir, karena dari kampus dapatnya lembar akhir gitu. Tapi boleh juga, karena nggak ada batasan. Yang penting kita mengupload sertifikat itu, dan itu jelas, maksudnya ya jelas gitu. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Adel. Kan ada pembagian peminatan industri dan rumah sakit. Itu hanya beda PKPA atau dari pembelajaran kelasnya sudah berbeda? Dari pembelajaran kelasnya, maksudnya nanti dipisah gitu ya, Kak ya? Kalau yang rumah sakit belajar klinis aja gitu ya? Oh, enggak sih, Kak. Karena kan tadi pakai sistem blok. Semuanya dipelajari. Gitu. Jadi semuanya dipelajari karena nanti UKAI kan juga akan diujiankan semua ya, baik klinis maupun industri. Yang membedakan mungkin hanya peminatan dari PKPA-nya saja. Gitu tadi yang disampaikan oleh Kak Fitri. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk tes kesehatan, apakah dilaksanakannya harus di klinik UMY atau tidak? Kalau dari websitenya itu, dari keterangannya juga, nggak ada sih persyaratan harus rumah sakit pemerintah atau sakit Muhammadiyah, itu nggak ada. Selagi ber-SIP, dokternya itu ber-SIP gitu. Oke, jadi lebih bebas ya, bisa dilaksanakan di rumah sakit mana saja. Ada pertanyaan dari Kak Surya Islamiati, apakah di UMY ada tryout atau persiapan untuk menghadapi UKAI dan OSCE, Kak? Tryout untuk UKAI-nya ya, Kak ya? Iya. Ada. Mungkin tryout internal seperti itu. Ada, tryout internal ada. Oke. Berapa kali nanti rencana tryout internal? Kalau dengar sih 2 kali ya, Kak. Tapi masih ini sih. Bisa jadi 2 kali tryout internal gitu. Ya. Tryout eksternal juga masih ada kan pastinya ya, yang serentak seluruh Indonesia itu juga ya? Iya, Kak. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan Kak Resi Juliana. Kak Fitri boleh bagi trik kakak agar lolos ujian masuk apoteker di UMY? Sebenarnya tadi sudah, lebih ke ini ya, jurus jitu gitu. Kemarin belajarnya gimana, kemudian mungkin ada cara belajar bersama-sama atau menyendiri, seperti itu. Lebih ke pertanyaan yang mendalam mungkin Kak Fitri. Iya. Sebenarnya kalau cara belajar itu setiap orang beda-beda ya. Jadi kita cari tahu cara belajar kita itu kayak gimana. Kalau saya
bisa sih lebih kalau senang sendiri ya sendiri, tapi kalau untuk diskusi cari temen yang bisa diajak diskusi gitu. Terus kalau memang sendiri banget nih, ya itu kan saya juga dulu ikut berteman, jadi ngerasa kayak kita tuh kumpul sama orang-orang yang satu visi misi gitu loh, jadi semangat terus gitu. Terus jangan lupa juga memperdalam materinya. Jadi mengingat-ingat recall lagi materi yang waktu masih semester 1, semester 2 gitu yang dasar-dasar. Terus kalau ada waktu luang itu diusahakan ya ini Kak apa kalian latihan soal ya teman-teman, latihan soal. Ya ditarget aja sih semampunya. Tapi jangan sampai ngoyo juga karena kalau ngoyo capek, sakit ya udah selesai. Gitu sih. Gitu sih, jangan sampai terlalu ngoyo. Jadi kayak ya udah semampunya gitu. Jangan lupa juga berdoa, minta restu orang tua pasti. Gitu. Oke, siap. Terima kasih karena waktu untuk berdiskusi sudah habis, sudah 1 jam tadi bersama Kak Fitri. Nah, mungkin dari Kak Fitri dulu ada closing statement untuk teman-teman yang bergabung malam ini. Ini sih, buat teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat, tetap berjuang, berusaha, terus ingat juga berdoa, terus dukungan orang-orang sekitar itu sangat penting. Ya, gimana ya? Terus kita tuh harus ini, carilah circle yang baik. Jadi cari circle satu kampus yang sama itu sama-sama mau daftar di UM-nya gitu ya udah saling dukung, saling support, jangan saling sikut karena itu nggak berkah juga nantinya. Karena dari pengalaman juga sebenarnya semuanya. Kalau kita memudahkan orang kan pasti kita akan dimudahkan juga kan nantinya jalannya gitu. Jadi banyak juga berbuat baik, kemudian kalian harus pokoknya tetap semangat walaupun sekarang kondisinya pandemi yang seperti ini, pokoknya tetap semangat aja. Gitu. Itu aja sih satu, semangat. Oke, itu ya mungkin ya dari Kak Fitri. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Nanti mungkin bisa dijawab di lain waktu. Dan ada juga yang bertanya terkait biaya ya, untuk biaya OSCE dan biaya UK itu nanti bisa teman-teman cari lebih dalam di setiap kampus gitu, biasanya dijelaskan juga. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait ujian CBT-nya. Ujian CBT-nya secara offline ya, bukan dilaksanakan secara online. Jadi nggak perlu yang Zoom dari depan, dari belakang. CBT-nya secara offline, jadi datang ke UMY-nya. Gitu. Ada satu lagi nih komentar dari Kak Vicky Gamrawi, kalau nggak lulus nikah aja. Ada aja nih teman-teman nih, yakin nih. Mungkin optionnya ya. Mungkin udah siap apa? Oh, dari Kak Admin, lulus dan nikah dong, amin. Amin lah. Amin. Oke, nggak boleh putus asa. Putus asa. Ya, pokoknya semangat terus. Untuk Kak Fitri, kami dari berteman berterima kasih untuk kakak karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing-sharing ke teman-teman yang minat masuk ke UMY. Semoga perkuliahannya dilancarkan, PKPA-nya lancar sesuai yang diinginkan. Amin. Segera lulus jadi apoteker. Amin. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Kak, terima kasih juga Fitri ucapkan buat teman-teman semuanya yang kayak effortnya luar biasa sekali, semangatnya sangat-sangat luar biasa. Buat kakak-kakak di berteman juga, semoga semua yang kakak berikan tuh semuanya bermanfaat lah. Bisa kemudian berteman APT ini juga semakin maju lagi. Tuh. Amin. Amin, amin, amin. Oke, mungkin sebelum Kak Fitri meninggalkan sini, mungkin kita bisa berfoto bersama teman-teman yang lain. Yuk kita foto bersama dulu yuk. Nanti setelah itu mungkin Kak Fitri mau melanjutkan aktivitas dan teman-teman bisa latihan OSCE gitu. Kita foto bersama-sama. Tampilkan wajah tercantik dan terganteng kalian.